Ramai warga Indonesia mengetahui bahwa Insinyur Soekarno merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia, dan itu menjadi satu lambang kepada Indonesia bahwa Bapak Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia yang membina satu empire baru pada Indonesia dan membuktikan bahwa Indonesia layak merdeka seperti negara-negara lain. Soekarno adalah proklamator kemerdekaan sekaligus presiden pertama Indonesia. Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru hadir, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini saya akan membuat satu video reaction yang berjudul Misteri Nama Soekarno dalam Keluarga Rusia. Wow, dalam keluarga Rusia rupanya ada misteri nama Soekarno, guys. Dan sebelum itu, video ini sahabat daripada channel Makna Masa. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Makna Masa dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Sobat Makna? Semoga semua dalam keadaan sehat. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah nikmat kemerdekaan. Iya, nikmat kemerdekaan. Berbicara tentang kemerdekaan, rasanya tidak bisa dilepaskan dari sosok Insinyur Soekarno. Soekarno adalah proklamator kemerdekaan sekaligus presiden pertama Indonesia. Namanya tentu sangat populer di Indonesia. Guys. Tapi apakah Sobat Makna tahu? Ternyata nama Soekarno juga populer di luar Indonesia. Wow. Nama Soekarno populer ternyata di luar Indonesia, di guys. antara nama orang-orang Rusia. Bagaimana kisah lengkapnya? Dan apa peran Soekarno untuk Muslim di negeri Habib Nurmagomedov itu? Sebelum lanjut menikmati video ini, subscribe channel Makna Masa dan aktifkan lonceng notifikasinya channel agar kamu Makna tidak Masa. ketinggalan informasi menarik dari kami. Nama anak ini adalah Soekarno Kamilevich dan Soekarno Magomedovich, yang artinya Soekarno bin Kamil dan Soekarno bin Muhammad. Orang tua mereka kakak adik, jadi mereka saudara sepupu. Mereka tinggal di pinggiran ibu kota Republik Dagestan. Dagestan adalah republik federal yang berada di bawah kendali Rusia. Wow, mayoritas kok bisa ya? Penduduk Dagestan adalah Muslim. Soekarno ada di Rusia. Saat ini, Dagestan terkenal karena melahirkan para petarung gulat seperti Habib Nurmagomedov dan Islam Mahasev. Lantas, bagaimana ceritanya nama Soekarno tersemat di penduduk Rusia? Cerita ini dimulai dari Musa Gasimovich yang pada Juni 1961 menghadiri sidang Partai Komunis Uni Soviet di Kremlin. Berlaku kala pada itu, tahun Rusia 1961 masih berbentuk ya. Uni Soviet dan Partai Komunis adalah satu-satunya partai resmi pemerintah Soviet yang wajib diikuti. Musa Gasimovich adalah warga asli Dagestan yang saat itu menjabat sebagai ketua Perhimpunan Tani. Pada sidang Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet kala itu, hadir beberapa kepala negara asing termasuk Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Oh, di sini bermulanya pada tahun 1961. Pada hari Jumat. Ketika saatnya waktu zuhur, tiba-tiba Presiden Soekarno berdiri dan meminta izin kepada Sekjen Partai Komunis, Nikita Khrushchev, untuk meninggalkan ruangan karena akan menunaikan sholat. Nikita Khrushchev pun mengizinkan. Musa pun terkejut dan seolah tidak percaya atas kejadian itu. Kegiatan beragama, termasuk Islam, selama zaman Uni Soviet dilarang atau dilakukan diam-diam. Ketika era pemerintahan komunis dimulai di Rusia pada tahun 1917, agama dipandang sebagai penghalang bagi masyarakat sosialis yang berkembang. 1917 Joseph Stalin agama sebagai dianggap pemimpin penghalang kedua ya. Uni Soviet mencoba memaksakan ateisme di Uni Soviet. Setelah itu, pemerintah Uni Soviet menutup gereja, sinagog, dan masjid, serta memerintahkan pembunuhan dan pemenjaraan ribuan pemimpin agama.
Itu semua dilakukan dalam upaya untuk menghilangkan konsep tentang Tuhan. Menurut Musa, apa yang dilakukan oleh Soekarno sangatlah luar biasa dan di luar pikiran kebanyakan orang Rusia ketika itu. Musa kemudian mencari tahu siapa sebenarnya sosok Soekarno. Ia mempelajari perjuangan Soekarno dalam memimpin bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan. Musa pun semakin kagum manakala ia mengetahui ternyata Soekarno adalah pemimpin negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia, tetapi tetap dihormati di negara komunis. Atas kekagumannya pada Soekarno, Musa pun memberi nama anaknya Soekarno bin Musa atau Soekarno Musaifi dalam bahasa Rusia, yang lahir pada tahun 1962. Soekarno Musaifi kelak mempunyai beberapa anak, dan salah seorang anak Soekarno Musaifi yang bernama Kamil memberikan nama anaknya dengan Soekarno bin Kamil atau Soekarno Kamil Levi. Uniknya, saudara sepupu Kamil, Muhammad, juga memberi nama anaknya Soekarno bin Muhammad atau Soekarno Magomadovih. Nah, berarti kedua anak tersebut adalah cicit dari Musa Gasimovich, pengagum Soekarno, yang melihat Soekarno izin meninggalkan sidang Kongres Partai Komunis Uni Soviet untuk menunaikan sholat. Rusia. Sampai saat ini, nama Soekarno masih banyak dikenal oleh masyarakat Rusia, terutama di kota-kota yang pernah dikunjungi Presiden Soekarno, seperti di Moskow, Saint Petersburg, Yekaterinburg, dan Samarkand, yang sekarang masuk wilayah Uzbekistan. Di Saint Petersburg, Soekarno mengunjungi Masjid Agung Saint Petersburg atau Masjid Biru yang telah ditutup dalam kunjungannya tahun 1956. Usai mengunjungi beberapa pabrik di Leningrad, tiba-tiba mata Presiden Soekarno tertuju pada sebuah bangunan berkubah biru yang tampak mencolok dari kejauhan. Bung Karno pun ingin berhenti dan berkunjung ke bangunan itu. Bung Karno meyakini bangunan itu adalah sebuah masjid. Meski sempat dilarang oleh tentara Uni Soviet, Soekarno bersikeras untuk berkunjung ke sana. Dia bahkan membatalkan beberapa agenda demi berkunjung ke masjid cantik tersebut. Sesampainya di Masjid Biru, Soekarno mendapati kondisi di dalam masjid lusuh dan tak terawat. Itu lantaran di era pendudukan Uni Soviet, masjid ditutup dan tidak boleh digunakan. Masjid pun beralih fungsi jadi sebuah gudang. Bung Karno merasa sedih karena masjid secantik itu beralih fungsi sebagai gudang. Akhirnya, Presiden pertama Indonesia itu melobi kepada pimpinan Soviet kala itu, Nikita Khrushchev. Kepada Khrushchev, Bung Karno meminta agar masjid dikembalikan fungsinya sebagai tempat ibadah. Rusia yang saat itu sangat menghormati Soekarno akhirnya mengabulkan permintaan sang proklamator. 10 hari usai kunjungan Bung Karno, utusan Kremlin datang ke masjid dan mengumumkan bahwa Masjid Agung Saint Petersburg bisa difungsikan lagi sebagai tempat ibadah. Atas jasa Presiden Soekarno, komunitas Muslim di Saint Petersburg bisa kembali beribadah di masjid cantik tersebut. Hingga sekarang, banyak Muslim setempat yang menyebut masjid itu sebagai Masjid Soekarno, meski tidak ada perubahan secara resmi terkait nama masjid itu. Dalam politik diplomasi, Soekarno secara efektif telah melonggarkan kebijakan represif Uni Soviet terhadap agama, khususnya Islam. Demikian juga dengan cerita makam Imam Bukhari. Walaupun tidak ada sumber sejarah resmi, masyarakat Samarkand sampai saat ini meyakini bahwa makam Imam Bukhari dibangun oleh Uni Soviet atas jasa Soekarno. Konon, Soekarno bersedia memenuhi undangan Nikita Khrushchev dengan syarat ditemukannya makam Imam Bukhari. Dan benar saja, Khrushchev memenuhi syarat itu. Dan Soekarno sendiri dalam rangkaian kunjungannya tahun 1956 mengunjungi makam tersebut dengan perjalanan kereta api yang ditempuh sekitar 3 hari. Wow, 3 hari guys. Itulah kisah di balik satu keluarga Rusia di Dagestan yang memberikan nama Soekarno yang bertahan hingga 4 generasi. Wow, 4 Presiden generasi. Soekarno meninggalkan jejak mendalam di Rusia karena keberaniannya menunjukkan identitas sebagai Muslim. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran tentang betapa hebatnya pengaruh yang dimiliki seorang public figure
Dan apabila pengaruh itu dimanfaatkan untuk kebaikan, maka kemaslahatan secara luas pun akan dirasakan. Iya, betul guys. Demikianlah video daripada channel Makna Masa guys. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Makna Masa dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang mempena. Dalam video jelas terlihat bahwa Soekarno, seorang pemimpin yang Islamik guys. Dia mengamalkan ajaran Islam itu secara mendalam. Dan dalam lawatannya ke Rusia pada tahun 1961, jelas terlihat bahwa walaupun dia menghormati Presiden Rusia, namun dalam yang sama dia sangat mentaati ajaran agama Islam guys. Kita pahami bahwa pada tahun 1917 Rusia melakukan penghapusan yang mengamal agama di Rusia, sama ada gereja ataupun masjid fungsinya telah pun dimusnahkan. Namun pada tahun 1961 sewaktu lawatan Soekarno ke Rusia, dia melihat ada satu bangunan berkubah biru dan dia membatalkan agendanya lain untuk melawat tempat di mana kubah biru itu terlihat di depan matanya. Walaupun pada awalnya pihak pemerintah Rusia membuat larangan keras bahwa tidak memberi keizinan kepada Presiden Soekarno untuk berkunjung ke bangunan ataupun kubah biru itu, karena sebenarnya dia asalnya adalah sebuah masjid, tapi fungsinya telah pun dimatikan oleh pihak Rusia karena mereka beranggap bahwa agama menjadi penghalang kepada kemerdekaan pemikiran guys. Namun pada Soekarno itu satu perkara yang salah dan perlu diperbetulkan. Dari perkara itu, Soekarno telah membuat permintaan kepada Presiden Rusia bahwa dia ingin kembalikan fungsi masjid itu kepada fungsi asal. Dan dikabarkan bahwa hingga ke hari ini masjid itu berkat ataupun hasil usaha daripada Soekarno, dia menjadi pusat agama Islam di Rusia guys. Dan walaupun belum secara resmi bahwa nama masjid itu telah pun diubah kepada nama Masjid Soekarno, walaupun nama secara official belum lagi dimuktamadkan guys. Hubungan antara Rusia dan juga Indonesia berlaku daripada zaman Soekarno. Dan ini menjadi titik permulaan kepada perkembangan antara Indonesia dan juga Rusia. Namun begitu, kenapa dan mengapa nama Soekarno bisa ada di Rusia? Karena pemimpin di Rusia mereka sangat menyanjung tinggi, menghormati kepemimpinan yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno. Dan mereka sangat menghormati sehingga mereka memberi nama anak mereka kepada Soekarno guys. Dan pada saya ini satu petanda bahwa gelombang aura Indonesia itu sampai ke Rusia hingga ke hari ini. Apakah Anda setuju sekiranya saya mengatakan bahwa keupayaan pemimpin Indonesia yang pertama yaitu Soekarno dengan ajaran Islam yang mendalam, dengan aura kepemimpinan yang luar biasa menjadi satu tamparan hebat kepada warga Rusia dan mereka sangat kagum sehingga mereka mengambil nama Soekarno itu kepada anak mereka hingga 4 generasi guys. Sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.